Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, Shalom semuanya. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita boleh mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita boleh kembali dalam ibadah online ini, dan kita akan bersama-sama mengalami lawatan kuasanya yang luar Amen. biasa. Kita terus mengalami berkat Tuhan, dan dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas melawat kita. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah ini dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas melawat setiap kami. Amen. Yang lemah dikuatkan, yang dimana Tuhan mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terus mengalami sukacita dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan banyak hal yang kami hadapi Tuhan, masalah demi masalah di hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan Amen. setiap kami. Dan oleh sebab itu Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan akan terus Tuhan, oh Tuhan hari ini melawat setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yang Yesus. percaya, yang siap mengalami lawatan kuasa Tuhan, bersama-sama katakan Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengalahkan kuasa maut, Engkau Yesus yang hidup dan bangkit bagi kami. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah.
Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit tatamu, sembah dan puji nuhit tatamu, sembah dan puji nuhit tatamu.
Shalom jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Senang kita bisa berjumpa di ibadah online pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Marsudi yang telah mengundang saya untuk berkhotbah hari ini. Saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa membuka hati menerima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui khotbah Alkitab yang akan hamba sampaikan, dan biar kiranya firman Tuhan mengubahkan hidup kami, menambahkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Discipleship in the Family, pemuridan dalam keluarga. Saudara, seperti kita tahu bahwa keluarga itu adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk di atas muka bumi ini. Nah, apa sih tugas pertama yang Tuhan berikan kepada keluarga itu? Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 28, kita akan menemukan tugas pertama itu, yaitu Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Inilah tugas pertama yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya berketurunan. Keturunan seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Kalau kita baca dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15, maka yang Tuhan kehendaki itu adalah keturunan ilahi. Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu kesatuan suami dan istri, keturunan ilahi. Jadi, saudara-saudara, Tuhan memberikan tugas pertama kepada keluarga adalah supaya bisa memiliki keturunan ilahi. Apa yang dimaksud dengan keturunan ilahi? Keturunan ilahi itu adalah anak-anak yang mengenal Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan memiliki karakter seperti Kristus. Inilah keturunan ilahi yang Tuhan rindukan dimiliki oleh setiap keluarga. Nah, mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya ini sudah bertahun-tahun menikah dan belum punya anak. Apakah perintah Tuhan ini juga buat saya? Nah, saudara, iya betul, perintah Tuhan itu juga buat saudara. Kenapa? Karena sebenarnya yang dimaksudkan dengan keturunan di sini bukan hanya keturunan secara lahiriah, tapi juga keturunan secara rohania, yaitu anak-anak atau orang-orang yang kita lahirkan secara rohani, kita bawa mereka kepada Kristus dan kita dewasakan mereka. Dengan demikian, perintah yang diberikan kepada setiap keluarga, baik keluarga yang punya anak-anak secara lahiriah maupun keluarga yang belum punya anak-anak secara lahiriah, adalah supaya memiliki keturunan-keturunan ilahi, anak-anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa memiliki keturunan ilahi seperti itu? Tidak boleh tidak, yaitu kita harus menjadikan keluarga kita menjadi tempat pemuridan. Jadi keluargamu itu harus menjadi tempat pemuridan untuk anak-anakmu. Sayangnya ada banyak keluarga yang melemparkan tanggung jawab ini kepada gereja. Gereja yang disuruh memuridkan suaminya, gereja yang disuruh memuridkan istrinya, gereja yang disuruh memuridkan anak-anaknya, dan keluarga lepas tangan. Padahal sebenarnya tugas ini diberikan Tuhan kepada keluarga. Jadi keluargalah yang harus memuridkan anak-anaknya. Nah, Alkitab memberikan contoh kepada kita. Di Perjanjian Lama, saya ambil satu contoh saja, yaitu keluarga Yosua. Saudara-saudara, ketika Yosua mau berpisah dengan orang Israel, dia berpidato kepada mereka. Dan di dalam pidatonya, Yosua berkata begini, dalam Yosua 24 ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua bisa berkata seperti ini? Karena Yosua telah berhasil memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dia telah berhasil memuridkan anak-anaknya sehingga semua anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Di Perjanjian Baru ada contoh yang baik sekali dari keluarga Filipus. Siapakah Filipus itu? Filipus ini bukanlah seorang rasul, dia juga bukan pendeta, dia juga bukan dari salah satu dari 12 murid Yesus. Dia ini adalah orang awam. Dia adalah satu dari 7 orang yang terpilih pada waktu gereja mula-mula untuk pelayanan diakonia. Jadi dia ini orang awam, sama seperti saudara dan sama seperti kita semua. Tapi walaupun dia orang awam, dia ini punya hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat, satu hari dia pergi ke sebuah kota di Samaria, lalu memberitakan Injil di kota itu, dan terjadi kebangunan rohani. Banyak orang yang bertobat, termasuk ada seorang dukun yang terkenal di kota itu, yang juga bertobat dan terima Yesus. Nah, juga diceritakan bahwa Filipus ini pergi ke sebuah daerah, lalu kemudian dia dibawa Roh Tuhan untuk menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia, pembesar kerajaan dari negeri Ethiopia. Dan dia kemudian injili pembesar kerajaan ini, malah dia baptiskan pembesar kerajaan ini. Luar biasa ini orang. Nah, di masa tuanya, ini Filipus tinggal di Kaisaria dan tetap melayani di situ. Dan walaupun dia sibuk melayani, dia tidak lupa memuridkan anak-anaknya. Alkitab berkata, dia punya 4 orang anak perempuan. Dan ternyata 4 orang anak perempuannya ini semuanya cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 89, pada waktu itu Paulus singgah di Kaisaria dan pergi ke rumah Filipus ini. Dan dia melihat ada 4 anak perempuan Filipus yang punya karunia bernubuat, yang juga melayani Tuhan bersama-sama papanya. Jadi Filipus berhasil memuridkan anak-anaknya. Walaupun dia juga seorang yang sibuk pelayanan, tapi dia juga sibuk untuk anak-anaknya. Kadang-kala kita ini terlalu sibuk melayani, lupa sama keluarga. Kita muridkan orang lain, kita lupa muridkan keluarga kita. Kalau saudara orangnya harus bertobat, saudara-saudaraku. Kita perlu muridkan orang lain, tapi jangan lupa muridkan keluarga kita terlebih dahulu. Nah, mengapa seringkali terjadi kegagalan dalam memuridkan keluarga? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena salah prioritas. Ada banyak orang tidak menjadikan keluarganya sebagai prioritas. Dia menjadikan keluarganya sebagai prioritas yang ke-100. Lebih daripada bisnisnya, lebih daripada hobinya, bahkan lebih daripada pelayanannya. Saudara-saudara, karena salah prioritas, maka dia tidak pernah memuridkan keluarganya. Apa yang kita prioritaskan itu akan kita perhatikan, akan kita kasih waktu, kita akan all out di situ. Betul tidak, saudaraku? Tapi kalau saudara tidak memprioritaskan keluargamu, maka saudara tidak akan punya waktu buat keluarga, saudara tidak akan all out buat keluargamu. Karena itu saya mau supaya saudara mulai membenarkan, membetulkan prioritasmu. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluargamu. Lalu setelah itu yang lain, bisnismu, ya pelayananmu, apalagi hobimu, tapi keluargamu harus di atas daripada yang lain, supaya saudara bisa memberikan perhatian, waktu untuk keluargamu. Yang kedua, alasan kedua kenapa terjadi kegagalan pemuridan dalam keluarga, karena salah konsep tentang melayani. Ada banyak orang berpikir yang melayani itu ya di gereja, yang melayani itu ya bersaksi, beritakan Injil, misi, itu namanya melayani. Ya memang betul, saudaraku, itu pelayanan juga. Tapi di keluarga juga itu adalah melayani. Melayani keluarga itu juga paling utama, paling penting.
Karena firman Tuhan berkata begini, 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi firman Tuhan jelas sekali ini. Kalau tidak tahu kepalai keluarga, bagaimana bisa mengurus jemaat? Kalau tidak tahu mengepalai keluarga, memimpin keluarga, melayani keluarga, bagaimana bisa memimpin jemaat, bisa melayani jemaat? Ya, kalau tidak tahu memuridkan keluarga, bagaimana bisa memuridkan jemaat? Kira-kira begitu, saudara-saudara ya. Jadi ayat ini ingin memberi pesan kepada kita bahwa keluarga itu adalah tempat pertama pelayanan kita. Setelah itu baru di tempat lain. Karena itu kita harus melayani keluarga kita terlebih dahulu, baru kita melayani di tempat lain. Karena itu saya mendorong setiap saudara harus mulai memperhatikan keluargamu. Jadi pelayanan itu harus pertama-tama di keluarga. Bolehlah kita ini melayani sibuk di gereja, sibuk melayani misi, sibuk melayani persekutuan doa. Tapi jangan lupa, pertama-tama yang harus kita layani adalah keluarga kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa memuridkan keluarga kita? Yang pertama, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga. Karena ini pemuridan rohani. Jadi yang kita ajarkan adalah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara perlu perhatikan baik-baik, Ulangan pasal 6 ini adalah perintah yang diberikan kepada setiap ayah, setiap laki-laki, setiap bapak. Jadi bapak-bapak itu dia harus mengajarkan firman berulang-ulang kepada anak-anaknya. Kenapa harus berulang-ulang? Karena kan anak-anak itu cepat lupa. Kita ngomong hari ini, besok udah lupa. Makanya perlu diulangi terus. Perlu diulangi terus. Dan kita mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Itu harus dilakukan oleh seorang ayah pertama-tama tentunya. Tapi kalau saudara seorang single parent dan saudara mungkin seorang ibu yang sudah single parent, maka tugas ini adalah tugasmu ibu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anakmu berulang-ulang. Nah, dan syarat utama bagi seorang bapak, seorang ibu untuk mengajarkan firman adalah bapak itu harus tahu firman. Kalau saudara tidak tahu firman, tidak kenyang firman, apa yang saudara mau ajarkan kepada anak-anakmu? Satu hari ada seorang pendeta, dia pergi berkunjung ke rumah jemaat. Ini jemaat baru datang ke dalam gereja. Jadi Pak Pendeta datang berkunjung ke jemaat ini. Waktu dia tiba di rumah jemaat ini, di halaman rumah dia lihat ada seorang anak usia 5 tahun sedang bermain. Rupanya itu anak dari keluarga baru ini, ya, umurnya 5 tahun. Dan lalu Pak Pendeta tanya itu anak, Ucok, kau tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ucok terdiam sebentar. Dan karena Ucok tidak menjawab, Pak Pendeta tanya sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Ucok, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Kamu tahu nggak? Wah, ditanya seperti itu, Ucok mulai ketakutan. Lalu Ucok menangis. Lalu Ucok berkata, bukan saya om, bukan saya om. Saudara-saudara, ibunya ini, Mama Ucok, mendengar anaknya nangis, lalu buru-buru lari keluar. Ada apa ini? Oh, ada Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta? Lalu kemudian Pak Pendeta menjelaskan, begini Bu, ini mohon maaf, saya bukan memarahi Ucok, saya hanya tanya sama Ucok, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Rupanya Ucok tidak tahu, lalu dia berkata, bukan saya om. Nah, Mama Ucok waktu mendengar penjelasan Pak Pendeta jadi lega. Oh begitu ya Pak Pendeta, begini loh Pak Pendeta, sebenarnya Ucok itu betul, memang betul, bukan Ucok yang merobohkan tembok Yeriko, walaupun dia anak yang nakal. Wah, Pak Pendeta kaget, saudaraku. Ya. Nah, ini Papa Ucok
dari dalam rumah, buru-buru juga keluar. Ini ada apa, ada apa? Lalu kemudian melihat Bapak Ucok keluar, Pak Pendeta kemudian menjelaskan kepada Pak Ucok, begini loh Bapak Ucok, saya tadi tanya sama Ucok, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ucok ketakutan, dia nangis, katanya bukan dia yang merobohkan tembok Yeriko. Lalu Mama Ucok membenarkan, memang betul, bukan Ucok yang merobohkan tembok Yeriko. Nah, Bapak Ucok waktu mendengar penjelasan begitu, lalu berkata, oh begitu Pak Pendeta, saya kira ada apa. Begini sajalah Pak Pendeta, tidak usahlah kita ribut-ribut cari tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Saya ini kan pengusaha, nanti saya akan kumpulkan teman-teman pengusaha saya akan cari dana, lalu kita bangun lagi itu tembok Yeriko. Saudaraku, Pak Pendeta kaget waktu mendengarkan penjelasan Bapak Ucok seperti ini. Nah, mungkin saudara senyum-senyum mendengarkan ilustrasi saya ini, tapi jangan-jangan saudara juga sendiri tidak tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Jadi kepala rumah tangga itu harus tahu firman supaya ada yang dia bisa ajarkan kepada anaknya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuridkan keluarga kita? Yang kedua, harus menjadi role model, menjadi contoh teladan untuk anak-anak. Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 16 kepada anak-anak rohaninya, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, turutilah teladanku. Nah, bapak-bapak, bisa nggak kita ngomong begitu kepada anak-anak kita? Anak-anak, turutilah contoh papamu. Atau ibu-ibu bisa nggak ngomong begitu kepada anak-anakmu? Nah, turutilah contoh hidup mama. Saya khawatir ada banyak bapak, ada banyak ibu tidak berani ngomong begitu kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena selama ini memang tidak jadi contoh, tidak jadi teladan yang baik kepada anak-anak. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa jadi role model, jadi contoh, jadi teladan yang baik? Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Kita harus mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Nah, seringkali kita gagal jadi contoh karena kita tidak mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Jadi orang tua harus mulai sekarang mempraktekkan apa yang saudara ajarkan kepada anak-anakmu. Kalau orang tua, kalau ayah mengajarkan kepada anak-anaknya, nah kamu itu harus beribadah online. Walaupun ini masa pandemi tetap harus beribadah, ibadah online. Nah, bapak-bapak yang harus memberi contoh bagaimana ibadah online itu. Jangan hari Minggu saudara tidak ibadah online. Saudara malah tidur-tiduran atau saudara malah kerja yang lain. Hari Minggu harus beribadah online. Tunjukkan kepada anak-anakmu. Waktu Yehuda dan Kenneth belum menikah, masih tinggal serumah sama kami, saya punya kebiasaan, tiap malam itu kami ada mesbah doa, lalu paginya saya ada saat teduh pribadi. Nah, kebiasaan saya kalau saat teduh pribadi saya baca Alkitab, saya selalu melakukannya di ruang tamu, di lantai 1. Kamar Yehuda dan Kenneth itu di lantai 2. Untuk apa saya lakukan di lantai 1, di ruang tamu? Sengaja saya lakukan itu. Supaya apa? Supaya kalau mereka turun nanti, keluar dari kamarnya, turun ke lantai 1, mereka melihat papanya sedang merenungkan firman Tuhan. Jadi, saudaraku, saya ingin memberitahu kepada mereka, saya bukan hanya mengajarkan lewat khotbah saya kepada jemaat, lewat pengajaran saya kepada mereka, tapi saya juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ingin jadi role model, mari kita mempraktekkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Orang tua yang terlalu banyak teori harus berhenti banyak teori. Sekarang mulai banyak praktek. Orang tua yang terlalu banyak ayat harus berhenti sekarang. Terlalu banyak kasih ayat. Boleh kasih ayat tapi harus mempraktekkan ayat itu. Jangan hanya pinter ayat, kaya ayat, tapi nol praktek. Ayo, harus kaya ayat, kaya praktek. Kaya ayat, kaya di dalam melakukan ayat itu. Puji Tuhan. Ada seorang namanya Roy Mosolder. Siapakah Roy Mosolder itu? Dia dikenal sebagai the father of Christian marriage ministry. Bapak pelayanan keluarga Kristen. Kenapa? Karena
dialah yang pertama kali melakukan pelayanan keluarga Kristen. Tahun 1971, dia mendirikan Marriage Plus Ministry, MPM. Ini adalah sebuah pelayanan untuk menolong keluarga-keluarga yang mau cerai. Dan MPM ini berhasil menyelamatkan 11.000 pasangan suami istri yang hampir cerai. Tapi lewat pelayanannya akhirnya tidak jadi cerai. Dia menulis 3 buah buku, salah satunya bestseller adalah judulnya Marriage Plus. Dia berkhotbah di lebih dari 20 negara. Dia pembicara radio dan televisi. Dan dia menikah, punya anak 3 orang dan 8 orang cucu. Tapi satu hari dia bikin kaget dunia pergerejaan. Kenapa? Karena dia mengumumkan bercerai dengan istrinya, padahal sudah dinikahinya selama 42 tahun untuk menikah dengan sekretarisnya. Wah, itu hebat sekali. Saudaraku, bayangkan 42 tahun menikah, akhirnya cerai, menikah sama sekretaris. Nah, dalam pengakuannya, Roy Mosolder berkata begini, "Saya sering munafik ketika berbicara tentang pernikahan kami yang hebat. Apa yang saya ajarkan tentang pernikahan selama ini ternyata tidak saya praktekkan dalam pernikahan saya." Jadi Roy ini hanya pinter ngajar tentang pernikahan tapi tidak mempraktekkannya. Pinter teori tentang pernikahan tapi tidak mempraktekkannya. Kalau sudah lihat fotonya, itu fotonya Roy dan Arlene Mosolder, istrinya yang sudah punya 3 anak dan 8 orang cucu yang akhirnya bercerai. Saudara, saya ambil contoh Roy Mosolder bukan untuk menjelek-jelekkan hamba Tuhan, bukan. Tapi maksud saya adalah ini bisa memberikan contoh kepada kita bahwa hamba Tuhan saja bisa gagal dalam pernikahan. Apalagi kita ini jemaat biasa. Karena itu saya mendorong setiap saudara-saudara, ayo untuk lebih kuat lagi di dalam mempraktekkan setiap apa yang kita ajar dan kita belajar dari firman Tuhan. Supaya kita bisa jadi teladan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak pernah jadi role model, tidak pernah jadi teladan, maka kita tidak bisa memuridkan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Saudaraku, Yesus, dia bukan hanya mengajarkan firman, tapi dia mempraktekkannya dan dia menjadi role model bagi murid-muridnya. Itulah sebabnya saudaraku, murid-muridnya bisa menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, karena ada role modelnya. Paulus, dia bukannya hidup mengajarkan firman, beritakan Injil, tapi dia juga mempraktekkannya. Dia menjadi role model bagi jemaat. Biar kita semuanya juga orang tua bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita kagum kepada kita. Biar setiap ayah jadi role model untuk anaknya. Sehingga anaknya kagum kepadanya. Kalau anakmu bilang begini, kalau saya gede nanti, saya ingin kayak papa. Cinta Tuhan, takut Tuhan. Itu berarti saudara berhasil jadi role model bagi anakmu. Kalau anakmu bilang begini, kalau saya besar nanti, saya ingin seperti mama. Seorang istri yang setia kepada papa. Berarti saudara berhasil jadi role model untuk anakmu. Tapi kalau anakmu bilang begini, kalau saya besar nanti, saya tidak mau jadi seperti papa. Berarti saudara gagal jadi role model bagi anakmu. Kalau anakmu bilang begini, kalau besar nanti, saya tidak mau seperti mama. Amit-amit cabang bayi kayak mama. Berarti saudara gagal jadi role model untuk anak-anakmu. Biarlah setiap orang tua yang mengikuti khotbah ini, saudara-saudara mulai mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Jadilah role model yang tetap bagi anak-anakmu, sehingga nanti anak-anakmu bisa menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Jadi pemuridan itu harus terjadi dalam keluarga. Pemuridan itu adalah tugas daripada keluarga. Tugas kita
orang tua untuk memuridkan anak-anak kita. Khususnya tugas daripada seorang ayah. Karena ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga. Dia adalah raja, dia adalah imam, nabi dalam keluarga. Karena itu setiap ayah harus mulai mengambil tanggung jawab ini. Jangan lari dari tanggung jawab ini. Jadilah seorang ayah yang mulai memuridkan anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Wariskanlah iman itu kepada anak-anakmu. Saya berdoa biar setiap kita benar-benar bisa menjadikan keluarga kita tempat pemuridan bagi anak-anak kita. Haleluya, puji Tuhan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Haleluya, haleluya. Kalau saudara berkata, ya sayalah orangnya, saya mau jadikan keluargaku sebagai tempat pemuridan untuk anak-anakku. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau ada ayah, ada bapak yang hari ini mengikuti ibadah ini dan berkata, ya sayalah orangnya, saya mau ambil tanggung jawab ini. Mulai hari ini, saya ingin memuridkan keluargaku. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan, lihat setiap tangan yang ditaruh di dada umatmu. Mereka ingin memuridkan keluarga mereka dan menjadikan keluarga mereka sebagai tempat pemuridan. Tuhan tolong setiap mereka. Roh Kudus membimbing mereka. Roh Kudus menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka benar-benar bisa memuridkan keluar anak-anak mereka dan mereka menjadikan rumah mereka tempat pemuridan bagi anak-anak mereka. Biar anak-anak mereka menjadi keturunan-keturunan ilahi, orang-orang yang beriman, yang percaya Tuhan, yang cinta Tuhan, takut Tuhan, punya karakter seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk khotbah hari ini yang menegur kami, tapi juga memberkati kami. Hamba berdoa bagi mereka yang menaruh tangannya di dada mereka, pengurapan Allah turun atas mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyatakan karya terbesar Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat hamba-Mu yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, Firman-Mu memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kami. Firman-Mu yang memberikan pada kami juga penghiburan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan buat umat-Mu pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dalam hidupmu, kasih karunia dalam kesehatanmu, kasih karunia dalam keluargamu, kasih karunia dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas engkau. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Barang siapa yang terima berkat ini, katakan bersama saya, amin. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Kita Indonesia, ingin menghimbau jemaat gereja-gereja dan juga masyarakat luas untuk meningkatkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker kalau bisa ganda. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Serta tambahan satu, yang keenam, menerima vaksinasi. Mari kita juga berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan. Tuhan memberkati. Oh, yang sudah setia sampai akhir Tuhan. Biarlah setiap kami mau berkata saat ini, mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Semakin hari kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat